Yang keenam, contoh permasalahannya itu masalah stok pada sebuah toko buku. Ini sering terjadi di dalam masing-masing tempat untuk belajar, entah kuliah, entah sekolah dan lainnya. Jadi di sini terdapat permasalahannya itu adalah sebuah toko di kampus itu mengalami masalah waktu di awal semester, yaitu stok buku. Jadi di dalam menerima buku itu, buku wajib itu pasti akan diminta oleh dosen, tapi yang dikhawatirkan permasalahannya adalah bahwa takut buku tersebut tidak laku. Maksudnya tidak semua peserta itu membelinya, seperti itu. Jadi kita lakukan dulu ya informasi awalnya tersebut. Informasi awal yang tersedia bagi toko buku kampus ini, yang pertama, kode buku itu berupa kode 5 digit. Kedua, jumlah yang ada pada stok toko buku. Yang ketiga, klasifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib. Angka 2 menyatakan bacaan tambahan. Yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah. Jadi ada dua topik juga sih, buku tambahan, buku wajib dan buku bacaan tambahan. Yang kelima, status buku. Bila 1 berarti buku baru, 0 itu artinya buku lama. Yang keenam, harga beli dari penerbit. Jadi kalau kita baca atau kita simak hasil penelitian staf toko buku itu menunjukkan bahwa buku lama itu umumnya dibeli 60%. Buku baru itu umumnya dibeli 85%. Buku bacaan tambahan itu umumnya dibeli, sebelumnya itu dibeli 25%, tapi sesudah itu dibeli 40%. Jumlah buku yang harus dipesan maka kita hitung dengan cara selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah stok. Apabila selisih ini negatif, berarti stoknya itu kelebihan. Kalau positif, berarti tidak kelebihan, sesuai, pas. Jadi harga jumlah bukunya itu 125% harga beli apabila harga beli tersebut sama atau kurang dari 50.000, dan 120% itu harga beli apabila harga belinya itu lebih dari 50.000. Jadi di PPT ada tabel laporan direktur toko buku dengan menggunakan format, ada kode buku, jumlah stok, jumlah pesanan, juga margin laba. Lalu nanti di akhirnya itu ada total margin, dibuat berapa totalnya harganya. Kita lanjutkan dengan cara penamaan variabel. Yang pertama itu kode buku. Yang kedua itu kode buku diistilahkan kode. Jumlah stok, klasifikasi buku, kelas. Jumlah mahasiswa, jumlah. Status buku, status. Margin laba, total margin laba, total. Jumlah pesanan, ragam buku, ragam. Jumlah buku, jumbuk. Jadi kita lakukan algoritmanya yang disusun. Pertama, algoritma toko buku. Itu dengan memperkirakan pesanan buku pada sebuah toko buku kampus. Definisi variabelnya itu string, kode, in, stok, jumlah, pesanan, jumbuk. Maksudnya itu yang akan dimasukkan ke dalam penghitungan kita. In itu ada kelas, status, ragam, IDX gitu. Real itu harga, laba, total. Rincian angkanya itu rate-nya itu berapa macam buku. Rate-nya itu ragamnya. Habis itu ada lanjut rate in, kode buku, stok, pesanan, margin laba. Langsung for IDX sama dengan 1. Tadi kan udah dibilangkan IDX 1 berarti buku baru, bukan buku lama. Ragam. Rate-nya itu ada kode, stok, kelas, jumlah, status, harga. Kita buat if kelas sama dengan 1 berarti jumlah baru, statusnya itu 1, jumlah buku baru. Dan jumbuk around 0,85 karena kan dikalikan kan dari berapa persen, jadi kita buat desimalnya, dikali jumlah buku tersebut, else jumbuk itu round 0,60 kali jumlah bukunya, jumlah mahasiswanya, lalu kita lakukan and if. Lalu else if statusnya 1 dan jumlah buku round 0,40 kali jumlah mahasiswa. Begitu juga dengan else tapi dikali 0,20 baru kita buat and if. Lalu habis itu pesanan berarti sama dengan jumbuk
kurang stoknya. Seperti itu. Pesanan lebih kecil daripada 0. Then write kode stok berlebih ABS pesanan harus dikembalikan. Jadi situ ada pilihan nanti stok berlebih atau habis pesanan atau harus dikembalikan. Terus kita buat an if. Kita buat juga if-nya selanjutnya harganya lebih besar daripada 50.000. Dan laba jumbuk kali 0 kali 20 kali harga. Else-nya laba untuk menghitung labanya sama seperti di atas itu jumlah buku kali 0,25 kali harga. Bedanya perkaliannya aja. Lalu buat an if supaya terhitung. Total sama dengan total tambah labanya. Write-nya itu kita buat kode stok pesanan laba, baru kita buat N4. Write total margin laba, lalu kita bisa mendapat berapa margin labanya tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh, contoh permasalahannya itu dengan pembayaran cicilan. Jadi dalam perusahaan finansial kan pasti menawarkan kredit pembelian dalam bentuk cicilan. Nah, di dalam populasi ikan laut ini kita langsung saja ya ke soalnya di PPT kita buat langsung pengurangan volume ikannya itu kan lebih besar dari 30%, itu tandanya itu ada pengurangan jenis ikannya. Sehingga hasil tangkapan nelayan pasti menurun. Tapi kalau peningkatan penangkapannya itu lebih dari 50, berarti populasi ikannya itu pasti meningkat. Tapi bila peningkatan ikannya itu lebih dari batas, itu malah membahayakan populasi ikannya di masa depan, bukan di masa sekarang. Lalu database yang akan kita susun lewat algoritma ini itu adalah nama atau jenis ikannya, volume tangkapan tiap tahun lalu, juga volume tangkapan tahun ini. Ada perbandingan tahun lalu dan tahun ini. Lalu kita hitunglah perubahannya dengan rumus perubahan sama dengan volume tahun ini kurang volume tahun lalu per volume tahun lalu kali 100%. Bila perubahannya itu positif, pasti lebih dari 50 pasti diberi tanda plus positif, yang artinya perdagangan jenis ikan itu perlu diawasi. Kalau perubahannya negatif, pasti itu lebih dari 30% yang akan diberi tanda seru, yang pastinya bertanda harus atau perlu adanya penambahan bibit ikan jenis itu dengan populasi yang terus harus meningkat. Algoritmanya itu kita buat populasi ikan seperti itu dengan menghitung perubahan populasi ikan. Deklarasinya itu string nama underscore ikan, innya itu volume underscore tahun ini juga tahun lalu, realnya itu perubahannya dengan nanti pakai rumus kan. Innya itu n idx, deskripsinya itu kita masukkan lah nanti n-nya itu 50 contoh. Terus idx-nya itu 1. Kan 50 kita kan contohnya 50 macam ikan yang harus kita awasi. Well-nya itu idx n sama dengan n lakukan supaya bekerja programnya. Write-nya itu kita masukkanlah data jenis apa ikannya gitu. Terus buatlah nama ikannya, volume tahunnya, volume tahun ini sama tahun lalu itu untuk read ln. Lalu kita menghitung perubahan volumenya itu. Perubahannya kan tadi udah dibilangkan dengan rumus itu. Dengan if perubahan lebih besar daripada 0,5. Lalu kita buat dan write ln-nya itu nama ikannya perubahan dikali 100 dengan tanda plus. Kita buat else if-nya min 1 kali perubahan lebih besar dari 0,3. Dan write-nya itu kita buat seperti tadi, nama ikan perubahan dikali 100 dengan tanda seru. Jadi kita buat dua percobaan, plus dengan tanda seru. Yang harus diawasi juga yang perlu ditambah pengembangbiakan ikan tersebut. Lalu kita buat else write-nya itu nama ikan perubahan kali 100. Lalu kita buatlah an if bila sudah selesai menghitungnya. Dengan idx tanda panah idx plus 1 itu cara mencari idx-nya. Baru bila semuanya sudah selesai kita akan buat and while. Jadi selesai seperti itu.
Ya, sekian presentasi dari saya, Kety Putrayo Deborah Panggabean dari PSPM A 2018. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, Pak Denny. Terima kasih atas kesempatan untuk saya memberikan presentasi saya secara online. Selamat siang.